Selamat malam jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Novita Sibarani Woryani, Sarjana Teologi. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, maka tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Ketahuilah bahwa suatu hal yang akan membuat kita tenang, tentram, adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan memuliakan Dia. Gita Bakti 242. Saudaraku, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa secara bergantian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan mati dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami bersimpu di hadapan-Mu bersama dengan seisi keluarga kami, seraya menaikkan syukur kami, karena hingga saat ini Engkau masih tetap setia menjaga dan memelihara kami.
Bahkan kesetiaan-Mu juga Engkau nyatakan Tuhan melalui pewartaan sabda-Mu. Ketika Engkau akan berbicara kepada kami Tuhan, kami mohon Engkau memberikan hikmat dan akal budi-Mu, dan biarlah dengan hikmat dan akal budi-Mu, kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Karena kami tahu suara Tuhan sangat kami perlukan untuk boleh kami dengarkan, untuk boleh kami taati di tengah-tengah kehidupan yang serba mencemaskan ini Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami boleh menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kami kepada Engkau dengan melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu ini Bapa. Dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah penutupan tahun 2020 dan menyambut tahun 2021 diambil dari Kitab Tawarik yang pertama, pasalnya yang ke-28, ayatnya 20 dan 21, yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya, rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintah-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rasa percaya diri atau yang seringkali disebut dengan PD, yang di kalangan anak muda sangat terkenal sekali, PD atau percaya diri, adalah merupakan sikap di mana seseorang yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Apalagi ketika dirinya harus melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada dia, maka harus dibutuhkan yang namanya rasa pede atau percaya diri. Dan biasanya saudara-saudara,
hal-hal yang membuat orang bisa menjadi pede atau percaya diri adalah karena dalam dirinya didukung dengan berbagai macam hal. Yang pertama, mungkin dalam dirinya didukung dengan dia memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Dia dengan penampilan fisik yang sangat luar biasa. Dia juga memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi di tengah-tengah pekerjaannya. Atau juga mungkin pede itu ketika orang memiliki harta kekayaan yang sangat luar biasa atau mumpuni bagi hidupnya. Dan ketika orang sudah memiliki semuanya itu saudara-saudara, maka apa yang ditugaskan kepada dia dengan segala yang dimilikinya, dia pasti akan menyanggupi tugas tersebut. Rasa percaya diri karena didukung dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Saudara-saudara, apa yang kurang dalam diri Salomo dalam bacaan kita saat ini? Kalau dikatakan kekayaan dia miliki, dikatakan kedudukan dia punya, kalau kita sebutkan kekuasaan dia miliki, dan banyak hal yang dimiliki. Tetapi ketika Tuhan memberikan tugas kepada Salomo yang disampaikan oleh ayahnya Daud, seperti yang kita baca pada ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ketika Daud memberitahukan kepada Salomo bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Pada saat Daud menyampaikannya, Daud melihat sebuah kekhawatiran dalam diri Salomo. Daud melihat bahwa Salomo masih berpikir panjang tentang tugas dan tanggung jawab tersebut. Kenapa? Bukankah Salomo memiliki segala sesuatu? Bukankah Salomo memiliki apa yang menjadi sebenarnya yang bisa memberikan kepada dirinya kemampuan untuk melakukan semua tugas tersebut? Saudara-saudara, dalam kekhawatiran dan keraguan Salomo tersebut, Daud mengatakan kepada Salomo ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan selesai. Saudara-saudara, Daud menyadari di dalam ucapannya tersebut ada sebuah kesadaran dari diri Daud bahwa Salomo anaknya memang memiliki segala sesuatu. Tetapi Salomo tetaplah Salomo seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang seringkali diliputi dengan segala kekhawatiran untuk melakukan tugas yang menurut dia begitu besar dalam kehidupannya. Dan kemudian dalam situasi seperti itu Daud memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa yang menunjukkan sebuah pemberian dan dorongan semangat kepada Salomo. Bahwa sesungguhnya dikatakan Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Sehingga buat apa dia harus takut? Dengan jelas kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati dikatakan. Ada sebuah semangat yang dinyatakan oleh Daud ketika dia menyampaikan tugas tersebut kepada Salomo. Memotivasi Salomo untuk tetap maju menjalankan perintah Tuhan. Menjalankan kehendak Tuhan yang diberikan kepadanya untuk membangun bait Allah. Di tengah-tengah kehidupan umat Allah tersebut.
Dan yang kemudian saudara-saudara, yang kedua, Daud juga memberitahukan kepada Salomo bahwa apapun yang dimiliki oleh Salomo pada saat itu, entah itu kekuasaan, entah itu kerajaannya, entah itu orang-orang yang mengawal dirinya, entah itu pekerja-pekerja kepada yang bekerja kepada dirinya, ataupun intelektual yang dia miliki, tetapi ketika dia hanya mengandalkan semuanya itu, maka semua tidak akan terjadi yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya. Daud memberitahukan kepada Salomo, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan akan bekerja untuk mengiringi langkah perjalanan kehidupan Salomo dalam rangka menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini juga saudara-saudara, yang mau dinyatakan kepada diri saya dan saudara, ketika langkah kehidupan kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2021 nanti. Kalau kita menengok ke belakang saudara-saudara, tahun 2020 adalah tahun yang sangat menyulitkan kehidupan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Ketika begitu banyak orang berada dalam pergumulan, mulai dari COVID-19, pergumulan-pergumulan tentang perekonomian keluarga dan segala macam pergumulan yang harus terjadi. Pada saat ini saudara-saudara, tidak sedikit orang yang akan merasa khawatir untuk menapaki tahun 2021. Tidak sedikit orang yang merasa was-was, apakah tahun 2021 adalah menjadi tahun yang lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2020 nanti. Tetapi saudara-saudara, seperti yang dikatakan Daud kepada Salomo, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu juga perkataan Daud yang boleh dinyatakan kepada diri saya dan saudara yang hadir pada saat ini di dalam peribadahan ini. Bahwa sesungguhnya walaupun tahun 2021 masih merupakan sebuah misteri, yang kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa kita memiliki keterbatasan. Dan kita juga memiliki Allah yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Maka kita diminta untuk tetap tegar menjalani kehidupan di tahun 2021 yang merupakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya saudara-saudara, kalau kita diberikan kesempatan untuk masuk tahun 2021 merupakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk tetap menjadi seorang anak Tuhan di sepanjang tahun yang kita tidak tahu sulit atau tidak sulit. Penuh pergumulan atau penuh dengan sukacita. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendirian. Allah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel. Allah beserta kita. Untuk itu saudara-saudara, yang kedua mau kita lihat. Sesungguhnya ketika Allah mempercayakan kepada kita untuk menapaki hari di sepanjang tahun 2021 tadi, yang akan kita jalani nanti saudara-saudara, di situ kita juga harus melihat bahwa Allah ingin tetap terus bekerja di dalam kehidupan kita. Allah tetap ingin menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Allah ingin tetap membuat kita merasa tenang dan aman bersama dengan penyertaannya. Cuma masalahnya adalah saudara-saudara, apakah kita mau tahun 2021 ini tetap berjalan bersama dengan penyertaan Tuhan? Ataukah kita lebih memilih pada kekuatan-kekuatan lain yang kita andalkan dalam hidup ini? Karena mungkin kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi, atau mungkin karena kita memiliki harta kekayaan yang kita pikir bisa menjamin kehidupan kita. Tetapi ingat akan semua hal itu.
bahwa Allah lebih berkuasa dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, malam di penghujung tahun 2020 ini merupakan malam penentuan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bahwa Dia ingin tetap menyertai kita. Bahwa Dia tetap ingin memberkati perjalanan kehidupan kita. Apakah kita mau membiarkan dan mengizinkan Tuhan tetap terus menyertai kita dan kita tetap mengandalkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yakin serta percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan hanya menghasilkan damai sejahtera dan kekuatan, bukan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi keberanian untuk menapaki hari-hari yang penuh dengan rahmat Tuhan ini. Mari saudaraku, berjalanlah bersama dengan penyertaan Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kekuatan serta penghiburan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita senantiasa mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan akan kami akhiri tepat pukul 12 malam nanti Tuhan. Dan kami memasuki tahun 2021 yang kami yakini merupakan tahun penyertaan Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan tetap memberkati langkah juang kami untuk menjalankan segala perintah Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, mengizinkan Roh Kudus Tuhan boleh bekerja atas kehidupan kami ini, untuk meyakinkan kepada kami bahwa tiada kekuatan lain yang bisa melampaui kekuatan Allah yang dapat kami pakai untuk kami andalkan dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami tanpa rasa gentar dan takut boleh menapaki tahun 2021 dengan kekuatan dan penghiburan yang asalnya dari Allah sendiri. Biarlah penyertaan Tuhan yang boleh Engkau nyatakan ini memberikan kepada kami sukacita ketika kami hidup dalam damai sejahtera-Mu ya Bapa, dan kami juga berada di dalam penyertaan Tuhan pada saat kami berada di tengah-tengah pergumulan, untuk menguatkan hati dan iman kami, untuk memantapkan langkah juang kami Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Biarlah kami tetap berada di dalam kehidupan yang mawas diri, memperbaiki kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau juga menyertai bangsa dan negara kami, bahkan bumi ini Tuhan. Ketika kami tetap merindukan penyertaan Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, Tuhan memberkati para pimpinan negara kami dan juga negara-negara bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap masyarakat yang ada dan tetap terus menjalani kehidupan ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan kami menjadikan diri kami sebagai manusia yang bijaksana, menyikapi setiap apa yang terjadi ini hanya dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Dan kami akan tetap terus menghadirkan damai sejahtera-Mu dengan peranan kami Tuhan, masing-masing di tengah-tengah kehidupan, pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang tetap Engkau berikan kepercayaan untuk melayani Engkau pada saat ini. Presbiter, organis, singer, bahkan juga tim multimedia, karyawan dan karyawati kantor gereja. Apa yang kami lakukan semua didukung penuh oleh seluruh jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Karena kami ingin melayani Engkau, memuliakan Engkau di tengah-tengah pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai seluruh jemaat Tuhan dalam kebersamaan persekutuan kami Tuhan. Biarlah kami tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan dan dengan langkah tegap memasuki tahun yang baru dengan semangat hidup yang baru yang asalnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami, serta terimalah doa permohonan kami ini Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Terimalah syukur kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebelum memberi, mari bernyanyi. Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu, Allah yang memberkati umat-Mu. Dengan sukacita dan syukur kami berseru, dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan, atas segala kecukupan yang kami miliki. Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok, sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih demi nama Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Saudaraku, marilah berdiri dan pergi dengan damai. Akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya. Kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan.
Firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.